Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina amanu wattabahum dzurriyyatahum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min syai'. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, haqqul mar'ati ala zawjin ay yut'imaha idza at'am wa yaqsuha idza iqtasa wa yadribul wajhi wa la yuqabbih wa la yakhrujuna fil bait. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa huwa asdaqul qailin. Hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, di antara hal yang paling kita senangi di dunia ini adalah berpisah. Berpisah dengan teman, dengan saudara, dengan ayah, dengan ibu, dengan nenek, dengan kakek, dengan suami, dengan istri. Itulah yang paling tidak menyenangkan kita berpisah. Senang tidak senang, mau tidak mau, perpisahan itu pasti terjadi. Baik perpisahan yang memang benar-benar berpisah untuk selama-lamanya ataupun berpisah yang dalam waktu sementara. Ketika kita berpisah, terbersit di hati kita sebagai manusia, satu saat ingin bertemu kembali. Ketika perpisahan itu masih terjadi di dunia, ingin rasanya kita berjumpa kembali di satu kesempatan nanti. Tapi ketika perpisahan itu adalah berpisah, memang benar-benar dipisahkan oleh Allah dengan maut, itu pun ingin rasanya kita berjumpa, bertemu kembali. Ketika kita berpisah, terbayang di benak kita rasa rindu, rasa kangen, rasa ingin berjumpa. Rasa ingin berkumpul kembali dengan keluarga, dengan kakak, dengan saudara, dengan istri, dengan anak, dan lain sebagainya. Nikmat sekali bila kita bisa berkumpul kembali. Bisakah kita satu saat nanti setelah kita mati, kita bisa berkumpul kembali dengan keluarga kita? Insya Allah bisa, tapi ada syaratnya. Syaratnya itu adalah beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Insya Allah kita akan dikumpulkan kembali di surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat At-Tur ayat 21. Bismillahirrahmanirrahim. Wallazina amanu wattaba'hum zurriyyatahum biimanin. Dan orang-orang yang beriman beserta anak cucu mereka yang mengikuti mereka dalam keimanan, alhaqna bihim zurriyyatahum, kami pertemukan mereka dengan anak cucu mereka di dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma alatnahum min amalihim min syai', dan kami tidak mengurangi sedikit pun dari pahala mereka. Di sini ayat Al-Quran menjelaskan bahwa satu saat kita akan dikumpulkan bersama keluarga kita, bersama orang-orang yang kita cintai di dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Syaratnya kita ikat mereka dengan keimanan. Jadi jangan sedih, jangan gundah. Dengan beriman kepada Allah, dengan mengajak keluarga kita, membimbingnya pada keimanan,
kita pasti akan bersama kembali walaupun berpisah di dunia. Subhanallah. Mau nggak Bu? Pasti mau. Itulah perpisahan orang yang beriman. Ya, kalau tidak beriman, berkumpul nggak kita di dalam surga Allah? Tidak. Yang atuh di neraka, yang atuh di surga. Bisa jadi di neraka semua. Makanya kita pupuk keimanan itu. Ya, kita ajak keluarga kita untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang istri berpisah dengan suami bisa bertemu di surga enggak nanti? Istrinya meninggal duluan, insya Allah suami bisa bertemu kembali di surga. Syaratnya suaminya beriman bertakwa kepada Allah, sama juga istrinya beriman dan bertakwa kepada Allah. Kalau suami di dunianya enggak benar, suka menyakiti istri, tidak menafkahkan dengan baik, suka meninggalkan istri dalam jangka waktu yang lama, jangan harap bisa bertemu di surga. Ya, di dunia aja tidak sayang, jangan harap di surga bisa ketemu di sana. Istrinya itu kan jadi bidadari surga. Ya, si istri selama hidupnya di dunia punya suami berasa janda, ada nggak di sini? Ya, punya suami tapi terasa janda. Enak nggak Bu? Enggak, subhanallah, capek, lelah, berlinang air mata. Dia jalani kehidupan ini dengan ikhlas, dengan sabar, tanpa mengeluh. Hingga dia wafat, itu suami tidak di sampingnya. Ya Allah, sedih gak Bu? Sedih. Pas tahu baru nyesel, telat. Orang udah meninggal barunya nyesel, mana baik kemarin Bang. Kan begitu. Bini ditelantarin, haknya tidak ditunaikan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hakul mar'ati ala zauzin, hak perempuan atas suaminya. Yang pertama, ayyut'imaha iza'am, memberi makan istri apa yang suami makan. Sudah belum para suami melakukan itu? Kalau sudah, berarti suami kita itu suami yang benar, suami yang soleh, suami yang beriman. Insya Allah kita mati dulu pun akan ketemu nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Artinya di sini istri tidak cari makan sendiri. Ketika istri cari makan sendiri, jungkir balik, suami enak-enakan duduk manis memperbudak istri, berarti suami belum menafkahi istri dengan baik, belum menjalankan kewajibannya sebagai suami, belum menunaikan hak istrinya. Dosa Pak, berat nanti pertanggungjawabannya di akhirat. Apalagi kalau sampai istri karena tidak dinafkahi, cari nafkah sendiri dengan jalan haram. Ya, istri tidak dinafkahi, cari nafkah sendiri dengan jalan haram. Masya Allah Bu, yang dosa siapa di sini? Suami. Kenapa istri tidak dibimbing ke jalan yang benar, tidak dicari nafkah sampai istri menjual diri misalnya? Nauzubillah. Mak, cari nafkahlah dengan baik, jangan siksa istrimu, sayangilah dia. Kemudian yang kedua adalah wayaksuha ijaktasa, memberikan pakaian seperti apa yang dipakai suami. Jadi suami itu harus mantesin bini, jangan bini pakai pakaian kumel, ya, kagak dandan gara-gara nggak dibeliin baju, nggak dibeliin bedak sama suami. Pantesin istri, ya. Jangan ketika lihat wanita lain melirik, itu perempuan cantik banget, pakaiannya bagus banget, padahal itu perempuan dipakein, dirapihin sama suaminya. Istri kita sendiri kita tidak rapihin, makanya istrinya bujit, jelek. Ya, makanya istri diberi cantik, itu tanggung jawab suami. Ya. Kemudian yang ketiga adalah wayadribul wajhi. Laki itu tidak boleh mukul wajah suami, mukul badan, mukul apa saja itu tidak boleh. Kalau zaman sekarang disebut dengan KDRT, ya, kekerasan dalam rumah tangga. Wahai para suami, kasihan istrimu, ya, udah kagak dibagi duit, kagak dicariin nafkah, dipukulin, dikata-katain dengan kata-kata yang buruk. Itu tidak boleh, boro-boro nanti bisa dikumpulkan di surga kalau seperti itu, ya. Yang satu di neraka, yang satu di surga. Kenapa? Di situ hati istri ketika dizalimi suami menjerit batinnya sampai ke aras karena dia dizalimi. Doanya makbul, jangankan terucap di lisannya,
terucap di hati pun manjur. Malaikat mengaminkan apa yang diucapkannya. Makanya banyak di antara para suami yang suka menjolimi istri, bukan malah senang bu hidupnya, rezekinya susah, ini salah itu salah. Kalau udah begini taubat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, minta maaf kepada istrimu yang dizolimi sebelum istrimu meninggal. Ketika istri sudah mati, taubat percuma ya, seperti itu. Karena kita salah sama manusia, bertaubatnya kepada manusia. Yang keempat, hak istri atas suaminya yaitu wala yuqabbih, tidak memanggil istri dengan panggilan yang buruk. Bu, ngerasa nggak suami kita berubah? Ngerasa ketika pacaran bilangnya ayang beb, bari jeng emam nganggo terasi jeng teri, manggilnya ayang beb. B-nya hilang jadi embe. Punya anak satu berubah papa yayang, mama yayang. Papa sayang, mama sayang. Anak dua berubah lagi, emak lu mana, bapak lu mana. Anak tiga, badan mini ngelebarin perut tambah buncit, panggilan berubah. Dut, bikinin gua kopi, Dut. Masya Allah. Ada lagi tuh bini anak banyak udah kagak sempet dandan, dipanggilnya apa coba bu? Jid, bu Jid, bikinin gua kopi Jid. Ya Allah, itu istri sedih banget. Dulu mah dipanggil ayang beb, sekarang dipanggil si bujit. Ya Allah, itu suami. Segitu jeleknya istri kita. Padahal dulu disanjung-sanjung, dipuja-puja, dipanggil ayang beb, dipanggil pujaan hati. Pak, jangan gitu dong pak, kasihan. Panggillah istrimu dengan panggilan yang menyenangkan hatinya. Mama sayang atau ya Humairah. Rasulullah mencontohkan manggil istrinya dengan panggilan yang baik, biar dia merasa tersanjung. Kalau dia merasa tersanjung, dia akan doakan suaminya, ya Allah, suami saya sampai setua ini pun masih menyayangi saya. Saya doakan dia biar sehat, biar panjang umur. Itu kata istri kalau istri sudah tersanjung. Tapi kalau dia dipanggil dengan panggilan yang jelek, hatinya tuh sebenarnya tersinggung, ya. Apa kata dia? Dasar laki kurang ajar, laki sialan, kata dia gitu. Karena dia nggak mau dia dipanggil dengan panggilan itu, ya. Laki diurusin katanya nggak bersyukur, nggak tahu diri, ngedumel tuh istri. Boro-boro doa yang keluar dari mulutnya, ya. Makanya panggillah istri kita dengan panggilan yang baik, dengan panggilan yang menyejukkan hatinya, menyanjung hatinya. Makanya baik buruk istrimu itu tergantung dirimu, wahai para suami. Ketika dia berbuat dosa karena kamu tidak mengajarinya dan mendidiknya, maka dosanya itu suami yang menanggung. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ini adalah ditujukan kepada para suami, dirimu dan keluargamu dari api neraka, ya. Yang keempat adalah hak istri atas suami adalah wala yakhrujuna fil bait. Suami tidak meninggalkan istri dari rumah. Ada lagunya bu, Bang Toyib, Bang Toyib. Kalau suami yang suka pergi lama ninggalin istri itu disebutnya siapa namanya? Bang Toyib, nyari sebongkah berlian katanya, kagak pulang.
Para ulama mengatakan meninggalkan yang dimaksud adalah pergi dalam jangka waktu yang lama, yaitu sekurang-kurangnya lebih dari 2 tahun tanpa nafkah, tanpa kabar berita. Ini yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau perginya sebentaran, seminggu enggak apa, sebulan cari nafkah, masih ada komunikasi, telepon sebagainya, itu tidak apa-apa. Tapi kalau 2 tahun tidak ada kabar, itu tidak boleh. Sama saja kita melantarkan istri kita, tidak memberikan haknya dengan baik. Jadi mari kita sama-sama saling menghargai, saling menghormati, saling menjaga dan saling menjalankan hak dan kewajiban masing-masing. Suami menjalankan kewajibannya, begitu juga istri menjalankan kewajibannya terhadap suami. Apa sih kewajiban istri terhadap suami? Taat kepada suami, ya. Tentunya suaminya juga harus berbuat baik kepada istri agar istri juga taatnya juga dengan baik, taat kepada suami. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lau amartu ahadan bisujudi li ghairillah, lau amartul mar'ati tasjudu li jaujiha." Kalau seandainya makhluk boleh bersujud kepada selain Allah, katanya, maka bersujudlah seorang istri kepada suaminya. Saking apa? Seorang istri memang harus taat dan patuh kepada suami. Jadi taat kepada suami yang beriman itu lebih baik bagi wanita yang beriman. Bila ada persoalan rumah tangga, selesaikan dengan baik. Introspeksi, bermunajat kepada Allah dan mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis qudsi dijelaskan, minta ampunlah kepada Allah, maka Allah akan ampuni saat itu juga. Kapan waktu minta ampunnya? Di sepertiga malam. Ajak istri kita, ajak suami kita, ajak anak-anak kita untuk bangun malam. Di situ kita bermunajat kepada Allah, istighfar bersama-sama. Insya Allah rumah tangga akan menjadi tenang. Kalau rumah tangga kita sudah menjadi tenang, rahmat Allah akan turun di dalam rumah tangga kita. Subhanallah. Rizkinya jadi gampang, ya. Anak-anaknya menjadi anak yang soleh dan solihah. Yuk kita istighfar sama-sama. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Itulah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan istighfar, insya Allah hati kita akan tentram dan rahmat Allah akan turun sebanyak-banyaknya untuk keluarga kita. Enak gak Bu? Enak, adem, damai, rezeki mengalir. Di akhirat mendapat surga dan dikumpulkan bersama keluarga kita. Amin ya rabbal alamin. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina amanu wa 'amilus solihati lahum jannatun na'im. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh akan dimasukkan ke dalam surga, khalidina fiha abada. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Wa'dallahi haqqa, innallaha ghafurur rahim. Janji Allah itu benar. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Akhir kalam. Allahul muwafiq wal aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.